Halo Ambon, hari ini edisi 7 September 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hari ulang tahun kota Ambon ke-449. Domingus Kaya mengatakan jangan tunggu jadi wali kota for kasih bagus Ambon. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-449 Kota Ambon berlangsung penuh hikmat pada Sabtu 7 September 2024. Meski diguyur hujan, semangat para peserta tidak surut. Mereka tetap mengikuti jalannya upacara dengan menggunakan payung dan juga jas hujan. Upacara Hari Ulang Tahun ke-449 ini berlangsung pukul 9:30 setelah pejabat dan juga para rombongan tiba di lokasi. Upacara ini terasa istimewa karena seluruh prosesi menggunakan dialek Ambon, mencerminkan kekayaan budaya lokal yang kental. Dalam sambutannya menggunakan dialek Ambon, penjabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya mengatakan bahwa kita harus bersyukur atas rahmat yang telah dikasih Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlangsungan Kota Ambon hingga saat ini. Ia juga mengajak seluruh warga kota untuk lebih peduli dan mencintai Ambon. Menurut Domingus, kecintaan pada kota harus diwujudkan dengan tindakan nyata dan juga kerja keras demi menjadikan Ambon lebih baik. Penjabat wali kota Ambon juga menegaskan bahwa untuk menata Ambon lebih baik tidak hanya menjadi wali kota ataupun DPRD, tetapi perlu semua elemen warga mengambil peran. Diketahui peringatan hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon jatuh pada 7 September 2024 atau hari ini. HUT ke-449 kali ini bertemakan Deng Cinta for Ambon. Ribuan warga makan patita meriahkan hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon. Ribuan warga Kota Ambon menikmati makan patita atau makan bersama yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon pada Sabtu 7 September 2024. Makan patita digelar di sepanjang ruas Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau. Disuguhkan berbagai jenis makanan tradisional khas masyarakat Maluku, mulai dari kasbi, pisang rebus, sagu, kohu-kohu, ikan bakar, ikan goreng, colo-colo, ikan kuah, papeda, sayur-sayuran, dan berbagai jenis makanan tradisional lainnya. Kegiatan makan patita disiapkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, kecamatan, kelurahan, desa, dan negeri, serta puskesmas dan juga sekolah. Makan patita ini merupakan sebuah ritual yang sangat kental pada kehidupan masyarakat di Maluku sebagai bentuk ungkapan syukur yang disajikan bagi seluruh masyarakat secara gratis. Salah satu warga kota Ambon, Andi, menyatakan sangat menikmati acara makan patita karena momentum seperti ini hanya dilakukan setahun sekali. Terasa senang saja ulang tahun kota Ambon dapat dirayakan dan nikmati bersama. Ia berharap perayaan hari ulang tahun ini semakin Kota Ambon semakin berkembang ke depannya. Diketahui peringatan HUT Kota Ambon ke-449 jatuh pada 7 September 2024 hari ini dengan tema Deng Cinta for Ambon.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, puluhan kader AMGPM daerah Pulau Ambon mengikuti workshop film pendek. Menjawab tantangan digitalisasi di mana industri perfilman semakin menanjak, AMGPM daerah Pulau Ambon atau Dapua menggelar workshop film pendek. Workshop itu bertujuan agar para kader dibekali pengetahuan dasar pembuatan film, dimulai dari membuat film pendek. Kegiatan itu berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Klasis Pulau Ambon dan diikuti puluhan kader AMGPM, WPI Penial dan komunitas Maluku Youth Creative Hub pada Sabtu 7 September 2024. Ketua Daerah Pulau Ambon Rudi Rehata saat membuka kegiatan mengatakan workshop ini dilakukan sebagai implementasi hasil keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah yang ke-35. Kegiatan ini katanya didasarkan pada pelaksanaan festival film pendek yang beberapa tahun belakangan ini diselenggarakan oleh pengurus besar AMGPM. Menurutnya banyak kesuksesan dimulai dari hal-hal kecil, entah sebuah mimpi, imajinasi, pemikiran kreatif, dan pengalaman. Sesuatu yang besar di luar sana seringkali terjadi dari hal-hal sederhana, bermula dari sebuah mimpi, sebuah imajinasi, sebuah pengalaman, kebersamaan, dan lain sebagainya. Sebab itu, para peserta belajar dari seseorang yang punya kemampuan dan pakar di bidang perfilman, yaitu Bung Embong Salampesi. Dia berharap akan lahirnya sebuah komunitas perfilman dari anak-anak muda gereja. Tribuners, Maluku Tengah menjadi calon percontohan Kabupaten Anti Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia menunjuk Kabupaten Maluku Tengah sebagai lokasi calon percontohan observasi anti korupsi di Maluku. PLH Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto mengatakan jika sudah menjadi pilot project, maka kabupaten tersebut nantinya akan mengajarkan kepada seluruh kabupaten kota di Maluku menjadi daerah observasi. Lanjutnya, setelah observasi, hasilnya akan dipaparkan kepada pimpinan KPK yang nantinya memilih dari dua kabupaten ini mana yang masuk sebagai daerah kategori pencontohan. Andika menyebutkan apabila KPK telah menetapkan salah satu dari kedua daerah ini sebagai daerah kategori percontohan, maka akan mendapatkan predikat anti korupsi. Calon percontohan kabupaten kota korupsi. Kebetulan di Provinsi Maluku ada dua yang kami observasi, yaitu di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah. Jadi kami mencari kira-kira mana yang bisa menjadi pilot project di Provinsi Maluku yang nanti akan bisa mengajarkan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Itu elemen-elemen apa sih yang diobservasi? Kita ada 6 komponen dan 19 indikator. Jadi ada tata laksana, ada pengawasan, ada kualitas pelayanan publik, ada budaya kerja anti korupsi, ada terus kearifan lokal, dan ada peran serta masyarakat. Nah, nanti kita lihat dari hasil dari paparan ini, nanti kita sudah menerima semua informasi-informasi yang kita butuhkan. Nanti kita siang akan melakukan cek lapangan. Kita akan melakukan cek lapangan di PTSP, kita melakukan cek lapangan di Dukcapil dan Kominfo. Nah, kita akan lihat
ingin memperkuat saja argumen kami, argumen yang nanti yang mereka itu sudah sampaikan, kita ingin memperkuat apakah benar atau masih banyak kekurangan atau tidak, nanti kita akan lihat. Yang pastinya kalau dia dapat predikat kabupaten kota anti korupsi, itu otomatis dia akan punya beban untuk mempertahankan itu. Ya, berarti dia, karena gini, kalau misalkan ternyata setelah penilaian dia ada kepala dinas atau mungkin kepala daerahnya tersangkut korupsi, otomatis statusnya kita cabut. Ya, jadi status itu harus bertahan selama tidak ada kasus korupsi atau kasus pidana lain yang melibatkan kepala dinas atau kepala daerah. Ya. Belasan lampu landmark Kota Langgur rusak tak diperbaiki. Belasan lampu taman di landmark Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara rusak tak kunjung diperbaiki. Padahal kerusakan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan, imbas pertikaian warga. Dinas PUTR menjanjikan perbaikan namun hingga kini belum direalisasikan. Pantauan tribunambon.com Sabtu 7 September 2024, kerusakan dari lampu taman bervariasi. Ada yang dibiarkan roboh ke tanah. Sementara ada juga tiang lampu yang terlepas dan hanya meninggalkan kabel. Bahkan ada juga yang buntung alias kepala lampu hilang entah kemana. Pengunjung pun menyayangkan kondisi itu. Terlebih ikon Kota Langgur itu belum juga berumur setahun setelah diresmikan pada 14 Februari 2024. Anggaran pembangunan landmark juga tak kecil, yakni sebesar 6,6 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas PUTR Malra Herling Priyatna saat dikonfirmasi tribunambon.com memastikan pihaknya akan memperbaiki namun belum dipastikan kapan pengerjaan. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 September 2024. Kami keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon. Mari sama-sama baku gandeng atau bikin baik Kota Ambon. Demikian Tribunas, kami berserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi. Amate. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.